Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Yang sudah hafal tentu saja tinggal dijagain. Ustazah, kenapa sih Nabi nyuruhnya kita buat hafal aja? Kan kalau baca aja juga nggak apa-apa Ustazah. Teman-teman sekalian, satu, zaman itu tuh emang belum ada Al-Quran tulisan. Tuh kan Ustazah, berarti nggak usah dihafal. Zaman itu emang belum ada Al-Quran yang tulisan Ustazah. Sekarang mah kan udah ada. Apalagi sekarang tambah gampang Ustazah, tinggal buka HP. Lampu udah dimatiin juga tetap terang. Teman-teman sekalian saya muliakan, itu satu alasannya ya. Yang kedua alasannya adalah bahwa kita tuh kalau hafal kan enak, bisa kita baca kapanpun kita berada. Seringnya kita malam-malam nih kan udah ngantuk, udah di atas tempat tidur, ya kan? Iya belum baca tabarok. Nah itu kan kalau kamu hafal enak, udah langsung baca aja. Jadi orang-orang yang pada hafal-hafal itu mereka bacanya sambil tidur, maksudnya sebelum tidur dibacanya, sudah dalam posisi rebahan, sudah dalam posisi berbaring di tempat tidur, mereka kemudian membaca surat tersebut, gitu. Jadi kamu nggak bisa bilang banyak kok orang-orang soleh nggak baca surat tabarok. Nah, kamu tahu dari mana? Yumi saya nggak baca. Iya dibaca, cuman hafal. Jadi sesudah meletakkan badannya di tempat tidur, mereka kemudian membacanya, dan itu yang banyak dilakukan sama orang-orang soleh karena mereka memang membaca surat tabarok sesaat sebelum mereka tidur. Begitu. Selain daripada dikiran-dikiran yang lain juga, apa aja dikiran yang dibaca sebelum tidur? Membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah, Allahu akbar 34 kali, atau Allahu akbar 33 kali akhiri dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Begitu. Itu baca surat tersebut, itu baca zikir tersebut itu diajarkan Nabi kepada Sayyidah Fatimah Zahra. Kata Nabi, kalau kamu membacanya sebelum tidurmu, selain daripada tidur madep ke arah kanan dan wudhu terlebih dahulu sebelum tidur, ya, dengan cara seperti itu kemudian kamu baca tuh tadi itu zikiran yang tadi, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka bangun tidurnya nanti Allah akan segarkan badanmu sehingga kamu tidak lagi memerlukan pembantu yang membantumu urusan rumah tangga. Badannya pada sehat. Dalam artian kemarin-kemarin capek-capek kayak apapun, nah itu bangun tidur udah gak capek lagi. Dan ini terbukti teman-teman, terbukti. Cobain aja dah. Kamu kalau mau tahu mujarabnya apa yang diajarkan sama Nabi Muhammad, amalin. Jarib ta'rif kata pepatah Arab. Cobain kamu bakal tahu. Tapi kalau kamu lebih percaya sama apa yang disampaikan orang-orang lain, deh, nih kamu minum suplemen ini sebelum tidur, nanti bangun tidur kamu akan segar, misalnya gitu. Bisa jadi benar, tapi kamu harus tahu Nabi Muhammad la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun, tidak pernah mengucapkan satu ucapan melainkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kebenaran ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak terbantahkan sebab semua ucapannya datang dari Allah. Ilmu yang lain bisa benar bisa salah. Sains, teman-teman sekalian, bisa benar bisa salah. Nih ya, saya dulu zaman saya SD itu dikatakan bahwa planet yang mengitari bumi jumlahnya ada 9. Sekarang, kamu taunya 9 juga?
Kamu setua saya. Sekarang sains itu mengatakan bahwasanya planet yang mengitari bumi jumlahnya ada 12. Padahal kalau dulu saya ngisi 12 tuh, saya disalahin. Ternyata yang benar 12 sekarang. Dari situ kita tahu bahwa sains berubah-berubah, teman-teman. Pengetahuan manusia itu terbatas. Tapi yang disampaikan Nabi Muhammad tak akan pernah berubah. Benar katanya Sayyidina Malik, gurunya Imam Syafi'i. Setiap kali beliau berziarah, ketika beliau berziarah ke makam Nabi Muhammad, beliau mengatakan, ucapan manusia ada benar, ada salah, kecuali dari manusia yang dikuburkan di tempat ini. Semua ucapannya adalah benar tanpa ada keraguan-raguan. Cobain baca subhanallah 33 kali sebelum tidur. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 34 kali. So ikut sekalian saya muliakan, liatin kebenaran ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamu kalau mau bandingin itu dengan minum obat, minum jamu atau apapun, kamu masih perlu keluar duit, kamu masih perlu beli, kamu masih perlu yang lain. Ini gratis, gampang, mudah. Tidak ada yang menghalangimu untuk melakukannya selain bisikan setan atau kejahatan diri sendiri. Karena kamu mengikuti hawa nafsumu sendiri. Baca. Terus baca apa lagi? Baca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Itu kamu bacanya aman dari semua mimpi buruk ataupun kejahatan-kejahatan manusia. Kejahatan setan, kejahatan jin, kejahatan apapun tuh aman tuh. Selain itu baca apa lagi? Baca surat Al-Ikhlas dan baca surat Al-Mu'awwidatain serta ayat kursi. Al-Mu'awwidatain artinya adalah Qul a'udzu birabbil falaq sama Qul a'udzu birabbin nas dan ayat kursi. Buat apa itu Ustazah? Perlindungan untukmu. Kalau malam hari itu ada yang mau nyantet kamu, misal, kita kan nggak tahu, betul nggak? Nggak mungkin lah Ustaz, orang kayak saya kok disantet. Kita nggak tahu. Bisa aja, kita nggak tahu. Ada yang guna-guna, ada yang mau kirim-kirim teluh, kirim-kirim apa tuh? Paket. Ada yang mau ngirim-ngirim yang nggak bagus gitu, barang-barang begituan tuh kan dikerjainnya di waktu malam. Siang-siang beginian mah kagak ada. Kamu nggak usah khawatir, gitu kan? Wah, ini hari ini nih, saya nggak mau pergi keluar pengajian, saya mau di rumah aja. Takut ada yang nyantet malam. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Itu mah kejahatan malam tuh, malam. Ngerjain hal-hal barang-barang jelek kayak begituan tuh ngerjainnya malam. Teman-teman, kok Ustazah tahu kayak gitu? Dukunnya bilang. Allah bilang min syarri ghasikin idza waqab. Di malam tuh yang ngerjain barang-barang begituan. Nah, biar kamu nggak kena semua kejahatan apapun, kamu terlindungi, teman-teman saudariku sekalian. Lagi pula ya, kamu tidur tuh, kamu pernah nggak di kamar kamu tiba-tiba ada kalajengking? Betapa seringnya kita ini berkemungkinan untuk ada kejahatan di sekitar kita, misalnya binatang berbisa. Pernah ada kecoa nggak di kamar kamu? Kok mata kamu bengkak gitu dikencingin kecoa Ustazah? Ya ampun, tuh kecoa kayak kagak ada tempat lain lagi aja. Betapa sangat mungkinnya hal-hal buruk terjadi dalam kehidupan kita kan? Nah, gimana caramu buat jaga diri kalau tidak meminta kepada sang pengendali untuk menjaga dirimu itu? Minta sama Allah SWT. Ibu-ibu sekalian, pernah nggak kamu mimpi buruk, bangun sampai kaget gitu di waktu malam? Pernah? Betapa ternyata bahkan untuk mencegah kita dari hal-hal kecil semacam itu aja, hal remeh yang mungkin terjadi pada setiap orang, kita nggak punya kekuasaan untuk itu gitu. Karenanya minta atau pastikan dirimu untuk melakukan, membaca apa yang diajarin Nabi dan ajarkan itu pada anak-anakmu. Bu, ajarin itu pada anak-anakmu.
Udah mau tidur tuh ngantuk, ayo nak baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali, kan gitu. Ajarin, bacain. Kalau suami sih ya kasih tahu aja. Jangan tidur dulu, subhanallah 33 kali. Dia udah tidur tiba-tiba dibangunin. Apaan sih? Kamu belum baca ayat kursi. Ntar suaminya bilang, udah, nggak cuma ayat kursi, ayat sofa segala tempat tidur semua udah saya baca. Aduh. Ya, bismillah. Sedikit sekalian saya muliakan bagian dari ajaran-ajaran baginda kita Nabi besar Januari 2026 bertepatan dengan 12 Rajab ya, 11 ting 11 Rajab, jadi 1 sama 11 gak ada artinya apa-apa sih. Cuma kayak 1 terus 1 gitu kan. Mudah-mudahan semuanya jadi nomor 1 di hadapan Allah. Semuanya jadi umat Nabi Muhammad nomor 1 insya Allah. Semuanya jadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang salehah. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi saya ucapkan selamat tahun baru 2026. Semoga awal tahun ini Allah penuhi dengan kebaikan. Sepanjang tahun Allah penuhi dengan kebahagiaan. Akhir tahun Allah tutup dengan keberkahan. Mudah-mudahan sepanjang tahun ini menjadi tahun yang berkelimpahan kebaikan, kebahagiaan, dan keberkahan insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingat kemarin ada beberapa ayat dan hadis yang kita baca mengenai fadilahnya istighfar. Namun belum semuanya saya sampaikan keterangannya. Karenanya sekarang saya akan sampaikan kepadamu mengenai beberapa keterangan ayat yang kemarin kita sudah baca ayatnya tersebut ya. Mengenai fadilah istighfar. Di halaman 386 yang berbahasa Arab dan kitab halaman 428 yang berbahasa Indonesia atau 634 untuk yang cetakan yang terbaru. Berkata Imamul Haddad radhiyallahu taala anhu ardah wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man lazimal istighfar, siapa yang banyak atau siapa yang terus menerus memohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala, siapa yang terus menerus membaca istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhikin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Siapa yang banyak istighfarnya, siapa yang menetapi istighfar, terus-terusan memohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan jadikan setiap kesulitannya ada kemudahan dan setiap kesempitannya ada kelapangan, dan Allah akan beri dia rizki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Beruntung orang yang mendapati di dalam buku catatan amal perbuatannya ada banyak istighfar. Jadi di sini menceritakan, mengatakan bahwa orang tuh kalau banyak istighfarnya itu nanti setiap susahnya ada kemudahannya gitu. Enggak mungkin biarkan kesulitannya tidak disusul dengan kemudahan. Setiap susahnya pasti ada mudahnya. Sebab orang kalau banyak istighfarnya
itu bisa diikutkan sebagai orang yang bertakwa. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang bertakwa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amrih qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan setiap kesulitannya ada kemudahan, setiap kesempitannya ada kelapangan, dan akan Allah beri rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Karena gini, orang tuh kan kalau yang disayang sama Allah, orang yang takwa, itu pasti itu Allah tuh yang namanya hidup memang pasti dikasih kesusahan teman-teman, udah pasti. Tapi kan nggak semua orang abisnya susah itu ketemu gampang, ketemu mudah. Nggak selalu. Karena ada kesusahan-kesusahan yang menjadi ujian, ada juga kesusahan-kesusahan yang emang Allah kasih sebagai sebuah bentuk hukuman. Makanya kalau kamu lihat, saya kok hidup susah terus ya, ketemu sini susah. Habis itu saya ambil pilihan ini susah, habis itu susah lagi, habis susah lagi. Nah itu bisa jadi kesusahan kamu tuh bukan ujian, tapi sebuah hukuman. Kenapa hukuman? Karena kamu salah milih jalan. Kita nih kalau nyasar, saudara sekalian, kalau nyasar kita tandai dengan kok jadi gelap, kok jadi ruwet, kok jadi susah. Saat itu kamu tahu bahwa wah ini salah nih jalannya nih. Kan begitu ya? Kamu kok jalan nih ngikutin map kadang-kadang tuh kan. Kadang-kadang inian nih aplikasi nih. Bawa kita kemana-kemana, tahu-tahu lo jalannya sempit bener ini. Pokoknya kalau udah ketemu kamu jalannya menyempit, jalannya susah, jalannya nggak bisa lewatin, kamu tahu bahwa kamu sudah salah jalan. Nah kalau kayak begitu kan, mestinya kayak gimana? Nah kamu ambil jalan yang benar, balik kepada jalan yang benar. Kalau kamu ketemu jalan yang benar, mau awalnya susah, terus lama-lama kan ketemu yang, oh iya nih udah lewat nih jalan susahnya, ada longgarnya gitu, ada mudahnya. Nah itu berarti yang kemarin-kemarin saat lagi susah, itu artinya kamu sedang berada dalam ujian berupa kesusahan. Kan begitu? Nah kalau ada orang habis susah, nempuh lagi jalan lebih susah lagi, ngambil lagi jalan lebih susah lagi, terus dia bilang, kok saya susah terus ini ya? Bisa jadi kamu itu salah kamu adalah bahwa kamu tidak mengambil keputusan-keputusan yang baik, sehingga akhirnya salah-salah terus-terusan. Kau udah salah-salah terus-terusan, bisa jadi saat kesusahan kamu tidak sedang berada dalam ujian, melainkan kamu sedang berada dalam hukuman. Misalnya, ini kayak dari tadi, ini Ustazah ngomong apa sih? Nih saya kasih contoh. Saya kasih contoh teman-teman. Pacaran. Salah apa benar? Salah. Tapi dia ikutin. Akhirnya, nauzubillah, hamil. Susah apa gampang? Tambah susah apa tambah gampang? Tambah susah. Kemudian punya anak. Akhirnya waktu lagi hamil itu karena waduh hamil nih, gimana nih? Ya udah deh, kawin. Kawinnya kan nggak punya pilihan. Kawinlah sama orang yang menghamili itu kan begitu. Punya anak. Habisnya nikah, kemudian melahirkan. Tambah susah apa jadi gampang? Tambah susah. Ternyata anaknya begini begitu, ternyata akhirnya siang suaminya itu dengan perempuan lain, akhirnya kemudian berantakan kehidupannya, ininya juga rumah tangganya masih belum siap, ini itu segala macam, akhirnya anak dititipin ke panti asuhan. Wah pokoknya udah jadi ruwet semuanya, tambah kesana tambah ruwet, tambah belangkrak nggak jelas teman-teman.
Kenapa gitu? Karena pilihannya sejak awal adalah pilihan yang salah. Kalau udah kamu memutuskan, kalau kamu udah tahu jalannya itu nyasar, ya buruan putar balik. Putar balik itulah namanya taubat. Di saat putar balik nih, kamu nih nyari-nyari jalan yang baik sambilan kamu yang nyesel, ya ampun, kayak gitu ya Allah, mudah-mudahan keburu nih masih nih. Itu namanya istighfar. Ibarat hidup tuh kayak lagi melakukan perjalanan kehidupan tuh kayak gitu. Makanya kenapa orang-orang yang kayak kita ini yang banyak bikin salahnya emang pantas banget untuk banyak minta ampunnya sama Allah Subhanahu wa taala. Kayak gitu. Suami memilih atau suami sedang terfitnah naksir sama perempuan lain. Itu susah apa gampang? Widih langsung mau curhat, langsung mau curhat. Suami lagi senang atau lagi terfitnah hatinya sehingga suka sama perempuan lain yang tentu saja tidak halal bagi dia. Kan begitu? Kamu susah hatinya karena hal tersebut. Kamu cemburu, kamu marah, kamu begini, kamu begitu. Ini nih kan ujian nih. Itu kayak lagi kalian berdua ini lagi pada mulai nyasar jalannya nih. Si suami nyasar jalannya, kamu juga lagi dibawa menuju ke jalan yang salah. Teman-teman sekalian, nah ini kamu bisa memutuskan untuk yang, oh kamu mau nyasar aja, ya udah kamu aja. Saya emang enggak. Ada perempuan-perempuan berkelas yang kayak begitu. Tapi enggak sedikit juga yang mikirnya kayak gini. Oh, jadi begitu caranya. Oke. Emang kamu aja yang bisa selingkuh, saya juga. Saya juga masih cukup laku kok. Mendadak langsung, jilbabnya nggak tahu kemana. Nyangkut kayaknya nih si jilbabnya. Habis itu kemudian mulai pakai pakaiannya yang terbuka. Nah ini kan namanya kan salah, nyasar, ikutan nyasar juga. Akhirnya kemudian beneran ada yang seneng sama dia. Ketemu sama laki-laki yang dia merasa bahwa ini adalah cara saya untuk balas dendam. Balas dendam sama siapa? Teman-teman saudaraku sekalian. Suamimu sedang terfitnah, suamimu sedang nyasar jalannya. Masa kamu ngiri sama orang yang jalannya nyasar? Emang dia aja yang bisa nyasar jalannya, saya juga. Masa gitu? Terus habis gitu, kamu pun juga ikut menempuh jalan yang salah juga. Kemudian tambah banyak salahnya, suamimu terjebak dalam perzinaan, kamunya juga iya. Kemudian kehidupan kayak begitu, di saat ketemu nih, ketemunya cuma sama setan-setannya nih. Suami sama istri kalau udah kayak begitu tuh, itu setannya luar biasa banget. Kenal kan nama setannya, namanya siapa? Luar biasa. Aduh. Berantakan hidup teman-teman saudariku sekalian. Berantakan. Jangan kayak begitu. Jangan, ya. Tinggalkan, pilih keputusan baik dalam kehidupan. Ini udah tahun 2026 ini. Udah berganti waktu, udah terus aja jalan. Waktu-waktu ini begitu cepatnya berlalu, teman-teman sekalian. Kita nggak menuju kecuali semakin dekat makubur kita sendiri. Kalau kita mau biarkan diri kita memutuskan salah lagi, siapa yang menurut kamu akan memperbaiki kehidupan kamu? Kalau keputusan yang kamu ambil itu benar, nih, kalau keputusan yang kamu ambil itu benar, lagi susah-susah sekarang, nantinya itu akan ada kemudahan. Tapi kalau udah keputusan yang kamu ambil salah, saudaraku sekalian, kedepannya bakalan
lebih ruwet lagi, lebih susah lagi, terus aja begitu, kamu bakalan susah terus hidupnya. Saya kesian sama kamu. Jangan mau hidup kamu susah. Kamu berhak bahagia, kamu berhak senang, dan enggak ada yang bisa nyenengin kamu, enggak ada yang bisa bikin diri kamu bahagia selain Allah. Maka tidak ada, nggak ada yang bisa bikin hidup kita bahagia selain Allah Subhanahu Wa Taala. Baru kayak begitu salah jawabnya. Nggak ada yang bisa bikin hidup kita bahagia selain Allah Subhanahu Wa Taala. Karena jangan ngandelin siapapun. Kamu hanya perlu dekat sama Allah. Nah sekarang gimana caranya mau deket sama Allah nih? Kita udah terlanjur dosa gitu udah banyak. Ya istighfar, mohon ampun sama Allah, pendekatan lagi sama Allah, bersih lagi sama Allah, kan gitu ya, deketin lagi Allahnya. Kita seolah berkata, ya Allah, hamba-hamba yang pendosa nih, kayak kita ini seringkali kayak mau deket sama Allah tuh kayak malu gitu, kayak malu. Tapi kalau enggak deket sama Allah, ya kita tambah kotor. Kita kayak seseorang yang datang ke danau yang sangat jernih banget, tapi kita habis jatuh ke lubang, kita habis jatuh ke lumpur, sekalian. Terus kita bilang sama danau itu, ya ampun, betapa inginnya saya mandi dan membersihkan diri saya, tapi saya merasa malu, saya khawatir kotoran-kotoran saya akan dapat mengotorimu. Kamu cakep banget danaunya, indah banget, jernih banget. Saya sebenarnya kepengen mandi, bersih-bersihin diri, karena saya tahu kamu dapat melakukannya. Air yang bisa bersihin kita kan. Tapi kan kita dari kotornya tuh sampai ngerasa, ya ampun, ya apa nggak ngotorin danaunya nih, cakep kayak begini, saya mandi airnya jadi kotor. Tapi danaunya bilang, kalau kamu nggak nyebur, kapan ceritanya kamu bisa bersih? Kemarilah, mandilah, bersihkan dirimu. Sesudah itu, kamu pun akan menjadi bersih. Dan kamu nggak usah perlu malu. Sebab keindahanku, kejernihanku tak akan dapat kamu mengotorinya. Allah kayak begitu. Allah kayak gitu. Malu datang ke Allah bawa dosa lagi, datang ke Allah bawa dosa lagi. Saya suka merasa kayak gitu, ya Allah, kapan ya ceritanya? Kapan ceritanya ada waktu di mana saya bisa datang kepada Allah tanpa mengadukan dosa-dosa saya gitu? Kapan ada ceritanya saya datang kepada Allah tanpa ada dosa yang saya khawatirkan, karena saya udah bersih dari dosa. Tapi ternyata saya dulunya tuh mikir kayaknya ntar kalau udah tuaan bisa untuk mengatakan abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, hanya sekedar tawadhu, bukan sejatinya. Ya Allah, Kau datang kepadaku dengan bergunung-gunung kenikmatan, sementara aku datang padamu dengan bergunung-gunung dosa. Tapi ya Allah, tak akan ada yang dapat mengampuninya selain Engkau, karenanya ampuni saya ya Allah. Sayyidul istighfar yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Saya dulu berpikir kayaknya saya mungkin kalau udah tua-tuaan saya bisa ngomong itu, tapi saya merasa bahwa itu adalah bentuk ketawaduan. Aslinya udah terhindar dari dosa-dosa. Tapi nyatanya sesudah setua ini, ternyata kata-kata itu masih menjadi fakta. Bahwa sampai dengan sekarang, tahun berganti, bulan berganti, hari berganti, terus berganti, saya masih mengatakan kalimat tersebut, bukan sekedar bentuk ketawaduan, tapi kesejatian diri ini.
Ya Allah, masih malu aja nih saya ya Allah. Ternyata masih bener aja nih ucapan. Engkau datang dengan bertubi-tubi kenikmatan, sementara aku masih terus-terusan datang dengan bergunung-gunung dosa. Tapi tidak ada yang dapat mengampuninya selain Engkau. Karenanya ampuni saya ya Allah. Karenanya ampuni saya ya Allah. Banyakin minta maaf. Seenggaknya orang kalau sering minta maafnya kan mungkin buat dapat ampunannya. Dan kalau udah dapat ampunan, ini enaknya umat Islam ya. Ini enaknya jadi hambanya Allah. Allah itu teman-teman, Allah itu, kamu punya 100 dosa, datang kepada Allah bertaubat, datang pada Allah minta ampun. Allah lupakan 100 dosamu hanya karena 1 kali datangmu padanya. Kalau orang kebalikannya, kita berbuat baik sama orang 100 kali. Begitu kita berbuat salah, orang hanya akan ingat kesalahan kita. Kan begitu? Begitu. Sama orang tuh, orang nggak usah orang, kita juga kayak gitu. Kita ngelihat orang nih baik banget, satu hari kita dengerin aibnya dia, satu hari kita tahu kekurangan dia, satu hari kita tahu kesalahan dia, satu hari kita tahu dosa dia. Itu 100 kebaikan dia kayak hilang aja gitu, kehapus sama 1 dosa yang dia perbuat tersebut. Bukan begitu? Ibu-ibu kalau lihat suaminya kan kayak gitu, kebaikan dia sepanjang tahun kayak hilang hanya karena 1 kesalahan yang dia perbuat, kan begitu? Manusia kayak begitu teman-teman saya sekalian. Maka betapa indahnya datang pada Allah Subhanahu wa taala. Betapa indahnya istighfar yang kita lakukan. Betapa pantasnya kita untuk minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Pantas banget. Orang kayak kita ini nggak ada yang lebih pantas bagi kita selain minta ampun. Salahnya banyak, betul. Dosanya banyak, betul. Aibnya banyak, betul. Hatinya belum benar-benar juga, betul. Pikirannya masih salah-salah juga, betul. Niat kita masih nggak benar-benar juga, betul. Cara jaga hati kita masih segini-gini juga, betul. Akhlak kita masih berantakan juga, betul. Nggak ada yang lebih pantas dari kita ini selain perbanyak istighfar. Maka mudah-mudahan orang nih kalau udah istighfarnya banyak, katanya Nabi Muhammad, Allah akan jadikan setiap kesusahan dia Allah susuli dengan kemudahan. Setiap permasalahan dalam hidupnya Allah akan kasih jalan keluarnya. Dan Allah akan kasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Maka tetaplah memilih kebaikan dan tetaplah meminta ampun atas kesalahan dan dosa-dosa yang telah dilakukan. Insya Allah. Dalam hadis yang lain Nabi Muhammad bilang, ini kan untuk urusan dunia nih, pokoknya semua kesusahannya bakal berjumpa kemudahan, semua permasalahannya akan berjumpa jalan keluar. Nah untuk akhirat, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Di akhirat nanti beruntung orang yang ketika buka buku kehidupannya, catatan amal perbuatannya, dia mendapati banyak istighfar di dalam catatan perbuatannya tersebut. Saudara sekalian, ini bisa punya 2 makna. Makna yang pertama, ya emang dia banyak istighfarnya. Dia banyak istighfarnya sehingga catatan istighfarnya banyak. Ada ribuan istighfar tiap harinya dia baca. Ada permohonan ampun tiap waktunya dia baca. Ada taubat dalam hatinya, ada penyesalan dalam jiwanya. Terus begitu.
teman-teman saya sekalian, terus begitu. Dia ketika buka nih buku catatan amal perbuatannya, memang ada dosa, memang ada ibadah-ibadah yang kurang-kurang, tapi selagi istighfarnya banyak, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya dia dan akan menambal kekurangan-kekurangan dia dalam ibadah karena banyaknya istighfar yang telah dia lakukan. Oke, beruntung orang yang istighfarnya banyak. Beruntung orang yang di akhirat nanti ketika buka buku rapot istighfarnya banyak. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua, teman-teman, kamu pernah dengar nggak hadis gini? Innallaha kullu man fis samawati wa ma fil ard yastaghfir li muallimin nasil khair. Sesungguhnya yang ada di langit dan yang ada di bumi dari makhluknya Allah Subhanahu wa taala memohonkan ampun untuk orang yang selalu mengajak orang lain berbuat kebaikan, untuk para pengajar-pengajar kebaikan, untuk para ustadz, para ustazah, para ulama yang selalu mengajak orang kepada kebaikan. Allah akan jadikan yang ada di alam semesta beristighfar baginya, hatal hitan fil bahr, sampai kepada ikan di lautan. Tapi Allah nggak sebut ikannya itu dengan bahasa samak. Ini salah satu dari hadis yang saya andalkan, teman-teman, yang saya harapkan. Sesungguhnya Allah menjadikan apa yang ada di langit dan di bumi dari makhluknya Allah beristighfar, memohonkan ampun untuk orang-orang yang selalu mengajak kepada kebaikan. Teman-teman saya sekalian, hatal hitan fil bahr, katanya Nabi Muhammad, sampai ke ikan di lautan. Tapi Allah ketika menyebutkan hitan, ikan, ya, ikannya itu nggak pakai bahasa samak, tapi pakai bahasa hitan. Apa bedanya samak sama hitan, padahal artinya dua-duanya sama-sama ikan? Saudara sekalian, bedanya adalah bahwa samak adalah ikan yang punya lidah. Ikan yang punya lidah. Ikan-ikan banyak kan kayak bandeng, gurame, ikan emas, mujair, ikan dori, ikan tuna, ya, ikan sapu. Itu ikan-ikan yang punya lidah. Pernah ketemu nggak lidahnya ikan? Pernah. Pernah nggak kamu lihat lidahnya teri? Pernah lihat gak lidahnya teri? Nggak pernah kan? Itu teri bahasanya nggak samak tapi hitan. Kamu pernah nggak lihat lidahnya cumi-cumi? Nggak tahu tuh lidahnya yang mana gitu kan? Kamu pernah nggak lihat lidahnya udang? Nggak tahu lidahnya yang mana tuh udang. Nah itu ikan-ikan yang kamu nggak bisa lihat lidahnya, itu namanya hitan. Nabi Muhammad nyebutin ampe ikan yang nggak punya lidah di lautan beristighfar buat orang yang mengajar kebaikan. Makanya tuh kalau keterima doakan keterima. Saya bakalan jadi orang yang dapetin dalam catatan amal ibadah saya istighfar yang banyak. Kaget saya. Ini kayaknya bukan buku saya deh. Ini kayaknya bukan rapot saya nih malaikat om. Ini kayaknya bukan punya saya deh nih. Kenapa gitu Alimah? Wah istighfarnya banyak banget, jutaan istighfar. Mana keburu saya? Saya kayak nggak keburu istighfar segini banyaknya nih.
tapi kok tiap hari istighfar banyak banget, apalagi kalau hari Kamis. Kalau keterima, amin. Allah menjadikan semua yang ada di langit dan di bumi beristighfar buat orang yang ngajakin kebaikan. Nah, ibu-ibu jangan sampai nggak kebagian. Belajar buat ngajakin orang kepada kebaikan. Ustazah, saya nggak punya mic. Nggak harus pakai mic dong. Anak kamu ajakin kebaikan, suami kamu ajakin kebaikan, kakak adik kamu ajakin kebaikan, tetangga-tetangga, teman-teman, orang di sekeliling, ajakin kepada kebaikan. La an ahdaita rajulan ilal Islam ahabbu ilayya min humrin na'am. Kamu menjadi sebab hidayahnya seseorang. Satu aja. Lebih aku sukai, kata Nabi Muhammad, daripada kamu menghadiahi aku rampasan perang berupa kuda-kuda perang berwarna kemerahan. Saudaraku sekalian, paling mahal tuh kuda perang berwarna kemerahan. Emang ada Ustazah kuda warnanya merah? Enggak, hitam. Warnanya hitam, tapi kuda-kuda perang yang mahal itu hitamnya hitam pekat, sampai kalau lagi kena cahaya matahari kelihatan tembaga warnanya, kayak marun-marun gitu warna kudanya. Itu namanya humrin na'am, teman-teman sekalian. Kuda perang berwarna merah, harganya miliaran kalau di uang sekarang, uang kita di Indonesia ini ya, harganya tuh miliaran. Lebih mahal daripada Mercy, lebih mahal tuh, lebih mahal daripada Al-Fatihah. Lebih mahal kuda-kuda perang yang warnanya merah. Nabi Muhammad SAW mengatakan, la an ahdaita rajulan ilal Islam ahabbu ilayya min humrin na'am. Kata Nabi, daripada kamu ngasih hadiah kuda perang berwarna merah, artinya daripada kamu melakukan sesuatu kayak bersedekah, ibarat katanya menghadiahkan sedekahnya itu buat Nabi Muhammad seharga miliaran rupiah gitu ya, misalnya gitu, kamu lebih nyenengin aku, kata Nabi Muhammad, jadi sebab hidayahnya seseorang. Jadi sebab hidayah seseorang tuh nggak harus memasukkan orang ke dalam agama Islam, enggak. Saudara kamu asalnya nggak sholat jadi sholat, kakak kamu asalnya durhaka sama suami jadi istri solehah dengan ajakan kamu. Orang di sekeliling kamu yang asalnya buka-buka aurat kemudian menjadi menutup auratnya, kamu jadi sebab hidayahnya seseorang, itu yang akan menjadi Nabi Muhammad ridho, seneng, cinta sama kamu. Begitu teman-teman. Dan itu kalau kamu memang meniatkan bahwa semua yang kamu lakukan ngajakin orang pada kebaikan, itu bisa termasuk di antara kelompok orang, dan kamu melaksanakan niat tersebut ya, melaksanakan niat tersebut bisa masuk dalam kelompok orang yang Allah akan menjadikan yang di langit dan di bumi beristighfar untukmu. Seukuran dengan mengajarnya, sama seukuran dengan keikhlasan dia dalam mengajar, teman-teman sekalian, seukuran dengan keikhlasan dia di dalam memberikan pelajaran-pelajaran kebaikan. Mudah-mudahan Allah jadikan kita sungguh-sungguh mendapati dalam catatan amal ibadah kita ada banyak istighfar. Amin. Wa hasbuka fi fadlil istighfar wa manafi'ihi wa fawaidihi qauluhu ta'ala wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab satu kaum selagi mereka beristighfar. Ayatnya itu diawali dengan wa ma kana Allahu liya'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa anta fihim. Kami tidak akan mengadab satu kaum. Allah tidak akan menurunkan azab kepada satu kaum
selagi engkau wahai Nabi Muhammad berada di antara mereka. Kami tidak akan mengadab suatu kaum selagi mereka selalu beristighfar. Waktu Nabi Muhammad meninggal dunia, ada banyak para sahabat menangisi ayat ini. Ada banyak para sahabat menangisi ayat ini. Mereka bilang, ya Allah, kita sekarang sudah kehilangan satu sebab terangkatnya azab, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Kita harus menguatkan yang satu lagi, yaitu istighfar. Itu sebabnya wali-walinya Allah SWT, terutama di zaman-zaman akhir, mereka itu teman-teman saudaraku sekalian lebih memilih untuk diangkatnya azab dari umat dibandingkan dengan tampaknya karomah-karomah mereka. Mereka daripada kelihatan kekeramatannya, bisa ini bisa itu, mereka lebih memilih gak usah ya Allah, gak usah kau perlihatkan keramat kami kepada orang-orang, jadikanlah kemuliaan kami adalah terangkatnya azab kepada umat ini ya Allah. Sehingga sekalian yang saya muliakan, waktu Nabi Muhammad ada di atas muka bumi ini, muka bumi ini dari barat ke timurnya aman dari segala azab. Gak pernah ada ceritanya, gak pernah ada ceritanya turun azab semasa Nabi Muhammad ada di bumi. Kata guru saya Sayyidil Habib Umar bin Hafid, li ajlil ain qurratil Madinah, li ajlil ain qurratil Madinah, hanya agar menenangkan hati seseorang, Allah mengangkat azab dari seluruh kota. Hanya agar tenang hati, tenang sepasang mata, hanya agar damai sepasang mata, Allah Subhanahu wa taala mengangkat azab dari seluruh penjuru bumi. Hanya agar hati Nabi Muhammad tenang, Allah Subhanahu wa taala mengangkat azab dari seluruh penjuru bumi semasa hidupnya baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Saudara sekalian, Sayyidah Aisyah meriwayatkan, Nabi Muhammad tuh kalau udah mendung nih, ya. Nabi kalau udah mendung kayak gini nih teman-teman, Nabi akan duduk di atas sejadahnya. Beliau beristighfar. Beliau berdoa sampai hujan air turun atau sampai mendungnya hilang. Ketika ditanya, kenapa ya Rasulullah? Nabi Muhammad menjawab, aku khawatir Allah murka kemudian menurunkan hujan api di atas kita. Aku khawatir Allah murka kemudian menurunkan hujan api di atas kita. Baginda kita Nabi besar Muhammad, wa maka Allahu mu'adzibahum wa anta fihim. Allah bilang, kami tidak akan menurunkan azab kepada siapapun wahai Nabi Muhammad selagi kamu ada di atas muka bumi. Keberadaan Nabi jagain bumi teman-teman, sampai wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zamannya Sayyidina Umar bin Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, bumi damai, tenang, nggak pernah ada apa-apa. Sampai di masa kekhalifahan Sayyidina Umar bin Al-Khattab alaihi ridwanullah, satu waktu terjadi gempa. Di kota Madinah. Sayyidina Umar keluar bawa pecut. Kemudian dia hentakkan, dia pukulkan pecut tersebut, cambuk, dibawa cambuk, dia pukulkan cambuk itu ke atas bumi. Kemudian beliau bilang, ala adil fawqaka ya ardallah,
ala a'dil fawqaka ya ardallah. Bukankah aku telah adil di atasmu ini, wahai buminya Allah? Bukankah saya telah adil di atasmu ini, wahai bumi Allah? Langsung tenang, gempanya berhenti dan tidak pernah terjadi gempa lagi semasa hidupnya Sayyidina Umar bin Al-Khattab alaihi ridwanallah. Hamba-hamba tercinta di sisi Allah Subhanahu wa taala mengangkat bala dari umat. Saudaraku sekalian, termasuk juga kamu kalau dicinta sama Allah, kamu bisa mengangkat bala sekurangnya dari diri kamu, atau bahkan sekurangnya dari orang-orang di sekeliling kamu. Makanya kalau ada orang-orang di sekeliling kamu masih belum benar, masih kena bala, masih ada hal-hal yang maksudnya masih ada kayak bencana apa segala macam di dalam kehidupan kamu, itu cara Allah juga memperingatkan bahwa kamu belum segitunya tercinta di sisinya, belum segitunya tercinta di sisinya. Sehingga sekalian, saya pernah ceritakan sama kamu orang perempuan, saya nggak tahu teman-teman masih ingat apa nggak ingat. Enaknya cerita sama ibu-ibu kan kayak gitu. Dulu nggak tahu, habis itu diceritain terus lupa. Jadi kapan aja boleh cerita. Dulu ada seorang perempuan, ada seorang laki-laki, ya. Dia tuh penasaran siapa sih jodoh dia gitu. Kok kayaknya udah sampai umur udah hampir 50-an tahun nggak nikah-nikah, ada aja halangannya sampai nggak nikah-nikah. Kok soleh, laki-laki soleh, bahkan ya kayak waliullah lah gitu ya, seorang ulama, beliau datang mengajar kemana-mana, tapi nggak ada jodohnya gitu, kayak ada aja halangannya, nggak ketemu jodohnya. Akhirnya satu hari dia doa kayak gini nih, ya Allah, kalau emang saya ini nggak takdir nikah di dunia, ya Allah, saya mau kau kasih tahu saya jodoh saya di surga. Gitu. Aneh doanya ya. Para jomblo nggak usah doa kayak gitu. Nggak usah. Kayak segitu putus asa kamu gitu. Jangan. Malam-malam hari dia mimpi diberitahu ini adalah istri kamu di surga gitu. Namanya Fulanah bintu Fulan al-Fulani di daerah Fulani gitu. Dikasih tahu sampai tempatnya segala. Dia pun ada ngajar, ada dakwah gitu ke daerah tersebut. Ya. Saat dia pergi ke kota itu, misalnya gitu kasih tahu jodoh kamu nih dari Bogor misal gitu ya. Pas dia lagi di Bogor itu, habis selesai majelis dia nanya, ada yang kenal nggak sama Fulanah bintu Fulan al-Fulan? Nggak ada yang kenal. Besoknya dia pergi ke Jonggol misal, maksudnya tuh Bogor tapi yang dalamnya gitu, dalamnya lagi, kampungnya lagi gitu. Nah di sana dia nanya lagi gitu, habis selesai dia nanya, ada nggak yang kenal sama Fulanah bintu Fulan al-Fulan? Habis selesai majelis ya, ada tuh pemuda, dia bilang saya kenal, tapi ada ya Syekh nanyain tentang dia. Kenapa emangnya? Itu Syekh seorang perempuan penggembala kambing, tinggal di lereng gunung, lereng bukit, nggak punya tetangga, nggak punya apa-apa, perempuan aneh yang kayaknya sebatang kara juga gitu, kayak kita semua nggak ada yang tahu juga kehidupan dia kayak gimana, sebatang kara aja gitu di rumahnya dia gitu, jarang-jarang komunikasi, kayak kholwat aja gitu sendirian di rumahnya. Oh, di mana rumahnya? Kasih tahu rumahnya, besoknya siang-siang gitu ya. Pergilah ke sana. Pergi ke sana kelihatan tuh atas satu lereng gunung ada satu rumah itu aja. Mau masuk ke dalam rumah, dia heran sama sebuah pemandangan. Apa itu? Ada serigala sama kambing
lagi elus-elusan, lagi sayang-sayangan. Pikiran kamu jangan kotor, sayang-sayangan kayak ibu sama anaknya gitu, kayak ibu sama anaknya gitu kan sekali lihat tuh anak kambing kucing lagi dielus-elus sama emaknya kan itu tuh. Nah ya kayak gitu loh. Tapi ini serigala sama kambing, aneh banget kan dia ngelihat pemandangan itu. Akhirnya dia ketok pintu. Assalamualaikum ya fulanah bintu fulan al fulani, sebutin namanya. Gak ada jawaban. Assalamualaikum ya fulanah bintu fulan al fulani. Gak ada jawaban juga. 3 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya fulanah bintu fulan al fulani. Dalam nyaut suara perempuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya fulan bin fulan al fulani. Tahu juga dia. Yang datang siapa dia tahu. Warahmin inda babi, dan pergilah dari pintuku, bukan di sini tempat kita bertemu. Cie. Lain urusannya nih. Jadi si perempuan yang didatangi udah tahu kalau yang datang adalah calon suaminya, tapi di surga. Makanya dia bilang bukan di sini tempat kita bertemu. Kita dijodohinnya nggak di dunia nih, kita dijodohinnya ntar di akhirat. Pergilah dari pintuku ini. Terus adik-adik jomblo jadi pada mikir nih. Saya doa juga ya. Tunjukkan saya ya Allah siapa jodoh saya ya Allah. Habis itu ketemu kamu adalah jodohku. Ada. Tar yang datang mimpinya bukan petunjuk dari Allah, tapi malah pesan-pesan yang dikirimkan sama setan. Nah itu jangan sampai juga kejadian kayak gitu. Laki-laki tersebut menjawab, marhaba, baiklah, saya akan pergi dari pintumu. Memang bukan di sini tempat kita bertemu, tapi saya cuma mau nanya satu hal sama kamu. Udah terlanjur ke sini, saya harus dapat ilmu nih. Jadi seenggaknya datang untuk menuntut ilmu. Dia bilang, kalau boleh saya tahu, saya dapetin ada serigala saling sayang sama kambing. Kambingnya nggak kabur sama tuh serigala, serigalanya nggak nerekam tuh kambing. Kalau boleh saya tahu, apa yang membuat rahmat Allah segitu besarnya turun padamu sampai kambingnya dijaga sama Allah nggak kena adnya serigala? Ya kan begitu? Mestinya tuh untuk kambing ketemu sama serigala nih kan terekam teman-teman, dan itu kan bala segede-gede bala buat kambing, ya kan? Tapi nih kok kamu sampai segala kambingnya kamu aja loh dijaga sama Allah, kambing kamu nih sampai dijaga sama Allah segitunya gitu. Apa sebabnya? Perempuan tersebut menjawab, innahu mahad rahmah min indillah. Saya rasa itu memang rahmatnya Allah aja gitu. Cerita ini pernah diceritakan Sayyidil Habib Umar bin Hafid. Teman-teman saya sekalian, salah satu dari ilmu-ilmu yang berulang kali saya mendengarkannya dari Sayyidil Habib Umar bin Hafid dalam pelajaran-pelajaran beliau. Akhirnya dia bilang, ya udah kalau gitu saya pamitan. Ya memang kalau udah rahmatnya Allah, Allah mau ngasih yu'ti man yasha kan gitu. Allah ngasih aja, nggak pakai pandang bulu gitu kan. Kalau Allah mau ngasih aja gitu. Jadi dia bilang, saya nggak ngerti sebabnya apa, tapi itu pembelian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Oh ya udah kalau gitu saya pamitan. Tapi baru beberapa langkah dia bilang, tunggu, barangkali. Kenapa Allah memberikan ini pada saya adalah karena la'allahu khaslah Husailah saghirah kanat ma'i. Mungkin ini disebabkan karena saya punya satu sifat kecil,
sifat baik kecil ada dalam diri saya. Dia bilang, apa itu? Saya kalau sedang berada dalam panas tidak berharap dingin. Saya kalau berada dalam dingin tidak berharap panas. Saya kalau sedang berada dalam keadaan lapang tidak berharap sempit, dan sempit tidak berharap lapang. Saya kalau lagi nggak punya duit nggak berharap punya duit, kalau punya duit nggak berharap nggak punya duit. Kalau yang kedua gampang, tapi yang pertama itu yang repot. Saya kalau sedang sehat nggak berharap sakit, ya iya. Tapi saya kalau sedang sakit pun saya tidak berharap sehat. Saya tahu apapun yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan adalah yang terbaik, sehingga saya menerimanya dengan penuh sukacita. Saya rasa itulah sebabnya kenapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya pada saya. Laki-laki tersebut mengatakan, innahu laysat khusailah, innaha khaslah kabirah. Itu sih bukan sifat kecil, itu adalah sifat besar yang tidak dimiliki kecuali oleh para hamba-hamba terkasih, tercinta di sisi Allah. Kamu bagaimana? Ya Allah, terima tuh, gampang. Maksudnya orang yang hidupnya pandai menerima keputusan-putusannya Allah Subhanahu wa taala, ridho sama keputusan Allah, Allah pun mudah untuk ridho kepada hamba tersebut. Nih teman-teman sekalian, sebab diangkatnya azab. Jadi ada orang-orang di atas muka bumi ini yang menjadi sebab diangkatnya azab. Perempuan ini nih jadi sebab diangkatnya azab kepada binatangnya, bahkan kambingnya aja sampai Allah angkat azabnya di itu yang seharusnya pantas-pantasnya didapat ketika berjumpa sama serigala, begitu kan? Jadi sekalian, waktu Sayyidina Umar bin Abdul Aziz hidup dan memerintah khilafah Islamiyah, enggak ada kambing diterkam serigala sekekuasaan beliau. Coba tuh liatin. Emang kalau pemimpin baik tuh pengaruhnya buat umat tuh besar sekali. Makanya kita doakan mudah-mudahan Allah kasih pemimpin baik buat kita. Dan kalau ada pemimpin jahat, mudah-mudahan biarkan mereka berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Biarkan Allah Subhanahu wa taala yang menyingkirkannya dari kita tanpa repot-repot usaha kita untuk menyingkirkannya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, ini nih Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Makanya satu waktu ada serigala mendapati kambingnya diterkam, ada penggembala mendapati kambingnya diterkam sama serigala. Dia lagi di tengah-tengah gembalaannya, dia dapetin ada yang teriak kenceng banget, dia samperin ke sana, ternyata salah satu kambingnya diterkam sama serigala. Beliau langsung pegang kepalanya seraya mengatakan, "Mat Amirul Mukminin ya Nas, mata Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz. Ayo kita semuanya pergi ke kota. Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz meninggal dunia." Dan benar. Sebab semasa hidupnya Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz jadi penyebab Allah angkat bala dari semua negerinya. Rakyatnya semua dijaga Allah Subhanahu wa taala karena keadilan, kesolehan, rahmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Subhanallah. Jadi hari di mana kambing itu dimakan oleh serigala, hari itulah menjadi petanda bagi penggembala kambing bahwasanya Umar bin Abdul Aziz meninggal dunia. Sedikit sekalian, kita nggak mau lagi mengoreksi penguasa-penguasa kita. Katanya Nabi Muhammad, sebagaimana rakyatnya seperti itulah pemimpinnya. Ya, emang kitanya juga kayaknya belum benar-benar amat juga ya, ya kan?
Nah, korupsi di mana-mana, apaan di mana-mana, kezaliman di mana-mana, ya wajar aja lah kalau masih punya pemimpin kayak begitu. Meskipun kita akan terus berusaha untuk berdoa, tapi sekurangnya biar keberadaanmu mengangkat bala dari orang di rumahmu sekurangnya. Suami kamu biar dijauhkan dari bala karenamu. Jangan malah kamu jadi sebab balanya dia. Sejak kawin sama kamu saya sial mulu, astagfirullah. Astagfirullah. Semoga kamu jadi sebab terangkatnya bala dari kedua orang tuamu. Semoga kamu jadi sebab terangkatnya bala dari anak-anakmu. Semoga kamu jadi sebab terangkatnya bala dari semua yang ada di dalam rumahmu. Amin ya rabbal alamin. Nah, itu sebab Nabi Muhammad, keberadaan beliau di satu tempat menjadi sebab terangkatnya bala, bahkan dari seluruh penjuru bumi. Gak ada yang diadab tuh waktu Nabi Muhammad ada di atas muka bumi. Begitu Nabi Muhammad meninggal dunia, para sahabat banyak yang nangisi ayat ini nih. Ya ampun, sebab terangkatnya bala dari kita udah hilang satu, yaitu keberadaan Nabi Muhammad diangkat di atas muka bumi. Kita hanya tinggal bisa mengangkat bala dari sebab yang satu lagi. Apa itu? Istighfar. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak akan menurunkan azab kepada satu kaum selagi mereka mustaghfirun, yastaghfirun, selagi mereka selalu beristighfar. Ini Allah nggak bilang hum mustaghfirun dan mereka adalah orang-orang yang beristighfar, karena orang-orang yang beristighfar akan tetap disebut beristighfar selagi mereka memperbanyak istighfar walaupun sedang tidak beristighfar. Atau Allah juga nggak bilang wahum istighfaru dan mereka telah memperbanyak istighfar, enggak, tapi Allah bilang wahum yastaghfirun. Nah, ini fi'il mudhari'. Ini agak repot ya saya ya neranginnya, tapi nggak apa-apa, tetap harus saya terangin biar siapa tahu di sini ada yang belajar nahwu, belajar soroh, belajar fadilatul ma'ani, gitu ya. Fadilahnya makna-makna itu fi'il mudhari', teman-teman, punya faidah lil istimrar. Punya faidah lil istimrar, punya arti senantiasa. Makanya Allah ketika menceritakan bahwa Allah bersolawat kepada Nabi Muhammad nggak pakai fi'il madhi. Allah nggak bilang Allah, sungguhnya Allah dan segenap malaikatnya telah bersolawat, nggak gitu, tapi pakainya innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Yusallun pakai fi'il mudhari', punya faidah sedang, senantiasa dan selalu. Ya, punya faedahnya salah satunya adalah dengan senantiasa, punya arti senantiasa. Artinya Allah tidak akan menurunkan adab kepada satu kaum selagi mereka selalu senantiasa beristighfar. Istighfar yang banyak biar Allah angkat adab dari dirimu, karena dosa-dosa ini pantas bikin kita diadab sama Allah. Mudah-mudahan Allah angkat adab dari kita ini, teman-teman. Biar Allah angkat azab dari rumah tanggamu, biar jadi rumah tangga yang terjaga. Nah, itu mesti banyak istighfarnya, apalagi kita nih di bulan ini ya, bulan Rajab, emang bulannya istighfar, teman-teman. Ini alhamdulillah walaupun tanpa rencana, tapi memang Allah SWT jadikan kita bahas urusan istighfar pada bulannya istighfar. Itu kayak Allah lagi mau bilang gitu, kurang apa nih? Kurang apa? Kalau enggak istighfarnya kamu perbanyak juga, mau nungguin apa lagi? Diajarin buat memperbanyak istighfar pada bulannya istighfar. Mudah-mudahan Allah anugerahkan pada kita kemampuan untuk mengamalkannya, hidayah dan taufik untuk dapat mengamalkannya, insyaallah. Amin ya rabbal. Wa qala ta'ala mukhbiran an nabiyhi Nuh alaihi salam. Dan juga fadilahnya istighfar banyak banget nih ucapannya Nabi Nuh alaihi salam dalam surat Nuh.
Dari ayat 10 sampai dengan ayat 12 di sini ya. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara yumdidkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Dan aku berkata kepada umatku, istaghfiru rabbakum, beristighfarlah kalian wahai umatku kepada Allah. Mohon ampunlah kalian semuanya kepada Allah. Innahu kana ghaffara, sesungguhnya Allah adalah zat yang maha memberikan ampunan. Kamu harus beristighfar kepada Allah. Kenapa? Biar kamu diampunin. Itu sebab utamanya. Kamu punya banyak dosa, kamu perlu banyak ampunan, makanya beristighfarlah pada Allah Subhanahu wa taala. Mohon ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Innahu kana ghaffar, Allah Maha Pengampun. Teman-teman saudaraku sekalian, Habib Umar pernah dalam salah satu majelisnya membahas hal ini nih. Saya gak lama mikirin ini dan jadi sebab ketakutan sekaligus harapan. Salah satu dari hal-hal ini teman-teman, ucapan-ucapannya ulama, ucapan-ucapannya orang-orang soleh, itu jadi kayak obat buat kita. Ada seorang sahabat saya bilang, dia bilang subhanallah, memang ucapan-ucapan orang soleh, ucapan ulama, itu jadi kayak obat buat kita. Kita nih kadang-kadang, kayak ibu-ibu nih, kayak nerima ilmu, asal jangan pakai penolakan ya. Asal kayak hati kamu tuh jangan ada keraguan-raguan terhadap apa yang saya ajarkan, gitu kan? Jangan sampai ada di hati kamu, sudah Halimah nih ngomong ya, saya ngomongnya doang. Emang ustadzanya sekarang udah kayak gimana sih? Sebenarnya ya ilmu saya sama ilmunya Ustadzah Halimah tuh 11-12. Saya disuruh baca kitab gundul gitu kayak bisa lah. Ya kayak bedanya cuman kayak dia bisa lebih mudah meyakinkan orang aja sih sebenarnya. Jangan ada perasaan-perasaan kayak begitu sama orang yang mengajarkan kepadamu kebaikan. Jangan punya perasaan kayak yang diulang-ulang mulu, ceritanya itu mulu. Ini ya Ustadzah Halimah cerita yang ini nih kayak udah ke 579 lah. Hati-hati, jangan ya. Tapi selagi kamu mendengarkannya dengan rasa menerima ilmu tersebut, kayak yang iya ya ampun, mudah-mudahan ya, gitu ya. Walaupun kamu ngerasa kayak yang ketika datang hari-hari itu, duh saya ini udah banyak ngaji, tapi kok kayak gini-gini mulu ya. Kayak kamu ngerasa nggak ada manfaatnya gitu. Kayak kamu ngerasa ilmu yang sudah didapat selama ini tuh kayak nggak banyak mengubah kamu gitu. Kok saya kayak gini-gini terus ya, padahal saya ngaji loh, padahal saya dengerin kajian loh, padahal saya hadir di majelis loh. Teman-teman saudaraku sekalian, kamu nggak tahu aja, itu tuh yang kamu dengarkan asal kamu dengerin. Kamu simak, kamu berniat untuk mengamalkan, ucapan-ucapan itu tuh mengendap dalam pikiran, mengendap di memori kamu. Ada tuh yang nanti akan keluar di saat kamu memerlukannya. Kayak pas lagi ngadepin suami kamu kesel banget, kamu kayak kepengen ngomong macem-macem, pengen marah, kepengen ini, kepengen itu, langsung keluar tuh ucapan saya tuh. Suami yang pegang kunci surga, yang benar mas suaminya. Jangan sampai kunci surga kamu dia telan. Betul? Pasti itu. Di saat kamu lagi kepengen beli apa-apaan tapi duit kamu nggak ada gitu kan, di saat kayak ambisi banget gitu, pasti terngiang tuh ucapan saya. Sesedikit apapun uangmu cukup untuk membiayai hidupmu. Sebanyak apapun uangmu nggak bakal cukup membiayai
Kalau kepengen hidupnya tenang, damai, jangan banyak. Iya kan? Yakin tuh saya. Pas kamu lagi scroll Shopee, tanggal-tanggal ganjil kayak hari ini. Ya Allah, ya Allah. Obat, teman-teman saudaraku sekalian. Ucapan-ucapan ulama obat. Maksudnya ucapan-ucapan yang tentu saya mungkin bukan ulama amat ya. Ubaru. Belum lama Mas Ubaru. Tapi itu kan saya mengucapkannya berdasarkan ilmu. Jadinya jadi obat. Begitu kan ya? Kalau pas kamu lagi kesel sama anak nih, kayak kamu masukin lagi ke perut gitu. Rasanya kayak udah marah banget, kesel banget gitu. Tiba-tiba terlintas tuh ucapan, anakmu bukan milikmu, anakmu miliknya Allah. Kalau kamu berbuat jahat sama dia, yang punya bakalan marah sama kamu. Kan itu? Nah, tuh inget-inget ucapan-ucapan. Saudaraku sekalian yang saya muliakan. Jadi obat buat kita sekalian nih. Jadi obat buat kita sekalian. Saudaraku sekalian saya muliakan. Termasuk saya gitu juga tuh. Ucapan guru-guru saya, ucapan para ulama-ulama. Jadi obat buat kita sekaliannya gitu. Buat saya, buat ngingetin. Salah satu dari ucapan Sayyidil Habib Umar bin Hafid yang seringkali jadi obat buat saya nih. Saya kasih tahu. Katanya Habib Umar dalam salah satu kajian beliau, Innallaha la yubali. Habib Umar bilang, kamu jangan pikir Allah tuh cuma punya sifat 99 itu aja. Asmaul Husna tuh sifat-sifatnya Allah. Apalagi kalau kamu nyangka bahwa sifat-sifatnya Allah ya hanya sifat wajib, sifat mustahil, sifat jaiz, itu enggak gitu. Kata Habib Umar bin Hafid, sifat-sifatnya Allah banyak. Salah satu dari sifatnya Allah Subhanahu wa taala, ada Allah punya sifat la yubali. Allah tidak peduli. Allah tidak peduli. Salah satu sifatnya Allah adalah la yubali, Allah tidak peduli. Allah tidak peduli nih teman-teman saya sekalian. Allah nggak peduli kamu anaknya siapa. Allah nggak peduli kamu muridnya siapa. Allah nggak peduli kamu ibunya siapa. Bahkan Allah kalau lagi benar-benar marah, kadang-kadang nggak peduli kamu umatnya siapa. Allah cabut hidayah tersebut hingga kamu tidak lagi jadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah nggak peduli. Allah nggak peduli. Allah nggak peduli. Sebagaimana Allah juga nggak peduli kalau lagi mau ngasih juga Allah nggak peduli. Allah nggak peduli seberapa besarnya dosa-dosa kamu. Kalau Allah udah ridho, Allah udah seneng, Allah ampunin aja semuanya dan Allah tidak peduli. Mau orang nih dosanya segede-gede gunung Uhud sekalipun, mau kayak hampir bumi ini dia penuhi dengan dosa, bukan hanya dosa kecil tapi dosa besar sekalipun. Andai ada orang ngebunuh begitu banyak orang sekalipun, kalau Allah ridho sama dia, kalau Allah mau sama dia, kalau Allah kemudian mengampuni dosa dia, Allah ampuni aja dan Allah nggak peduli. Hajjaj bin Yusuf, teman-teman saya sekalian, membunuh lebih daripada 70.000 wali. Nggak main-main. Di zamannya Sayyidina Hasan al-Basri, di zaman habisnya Nabi Muhammad SAW, arogan, pemimpin arogan, zalim, dia bisa membunuh hanya karena satu lembar bulunya yang jatuh. Kayak nggak ada sebab apa-apa dia mau bunuh-bunuh aja gitu. Hajjaj bin Yusuf,
Saudaraku sekalian saya muliakan, tapi kita nggak bisa menghukumi Hajjaj bin Yusuf sebagai ahli neraka atau bakalan kayak apa di dalam nerakanya, kita nggak pernah tahu. Kenapa gitu? Seorang ulama menceritakan, dia bilang Hajjaj bin Yusuf di akhir hidupnya dia bilang kayak begini, ya Allah, semua orang menyangka engkau tidak akan mengampuniku karena besarnya dosa-dosaku, tapi mereka lupa tentang seberapa besar ampunanmu kepada hamba-hambamu. Ya Allah, dan aku tidak pernah lupa itu. Dan aku tidak pernah lupa itu. Aku tetap, ya Allah, aku tetap punya keyakinan bahwa seperti apapun besarnya dosa-dosaku, engkau begitu mudah memaafkanku, maka ampunilah aku ya Allah. Dan itu jadi ucapan terakhirnya Hajjaj bin Yusuf sebelum meninggalnya. Kita nggak tahu apa akhirnya keputusan Allah Subhanahu wa taala buat Hajjaj bin Yusuf. Tapi teman-teman saudaraku sekalian, ini ngajarin kepada kita bahwa andai pun Hajjaj bin Yusuf dosa nyampe udah kayak begitu, kalau Allah Subhanahu wa taala mau mengampuni, yang lain bisa apa? Yang lain bisa apa? Andai dosa kita udah kayak dosanya Hajjaj bin Yusuf sekalipun gitu, dan alhamdulillah kita kan nggak pernah bunuh orang seenggaknya. Paling nyamuk yang kita bunuh, ya kan? Ya nggak bunuh orang kita. Kita nggak ngerjain dosa kayak apa gedenya gitu kan? Teman-teman sekalian, asalkan kamu sungguh-sungguh minta kepada Allah Subhanahu wa taala ampunan, mungkin banget dosa kamu itu diampuni sama Allah Subhanahu wa taala, mungkin banget. Maka jangan pernah putus asa dengan seberapapun besarnya dosamu. Dek, kak, nak, bu, nek, semua aja. Siapapun kamu yang mendengarkan ucapan saya, jangan pernah putus asa dari besarnya dosa-dosamu. Allah kalau mau ngasih kamu ampunan, Allah tidak peduli. Allah kalau mau ngampunin, Allah nggak peduli. Tapi juga jangan main-main sama Allah, karena sekecil apapun dosamu, sesedikit apapun dosamu, kalau Allah mau perhitungkan, Allah tidak peduli. Kalau Allah mau perhitungan sama satu dosa saja, cukup untuk membuatmu tergelincir kaki saat melewati jembatan Siratul Mustaqim suatu hari nanti, dan Allah tidak peduli. Allah tidak peduli. Allah nggak peduli. Ya Allah, ya Allah. Allah nggak peduli seberapa banyak kita ngaji. Allah nggak peduli seberapa banyak ibadah yang sudah kita kerjakan. Kalau Allah murka aja. Tapi Allah juga nggak peduli seberapa besar dosa-dosa kita. Kalau Allah mau kesian sama kita, Allah mau rahmati kita, Allah mau sayangi kita, Allah juga nggak peduli. Mudah-mudahan ucapan Sayyidil Habib Umar ini sebagaimana bisa jadi obat buat saya kalau lagi datang ujub. Ya Allah, Allah nggak peduli loh. Seberapa besar kamu udah ngajar, seberapa banyak kamu udah pergi kemana-mana, kalau Allah nggak peduli, Allah nggak peduli aja. Jadi obat mudah-mudahan penyakit kita. Jadi obat juga kalau kita lagi kayak putus asa, orang kayak saya gitu, ngarepin begini, ngarepin begitu. Orang kayak kita dosanya banyak, tapi kita ngarepin ntar di akhirat ketemu sama Nabi Muhammad, kira ada nggak pantas gitu. Tapi kan Allah nggak peduli. Tapi Allah nggak peduli. Mudah-mudahan
Allah tidak peduli kepada dosa-dosa kita, aib-aib kita, buruknya akhlak kita. Semoga Allah tetap berkenan untuk memberi kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Beristighfarlah kalian kepada Allah Tuhan kalian, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengampuni dosa. Yursilis sama alaikum midrara. Allah bisa banget nurunin hujan dengan sangat deras di saat musim kemarau tiba. Kalau kalian lagi musim kemarau, kemudian enggak lama enggak turun-turun hujan, ya Allah gimana nih Allah? Gimana nih Allah? Astaghfiru rabbakum. Minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala biar Allah turunkan hujan. Nah, kayak kita juga, kita berharap bukan hujan air, hujan air udah banyak ya. Kita minta sama Allah Subhanahu wa taala hujan berkah, hujan rahmat, hujan ampunan, hujan hidayah, hujan hadiah-hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga diturunkan kepada kita insyaallah sepanjang tahun ini insyaallah, penuh dengan fujaatil khair, penuh dengan hadiah-hadiah yang menyenangkan, penuh dengan kejutan-kejutan indah dari Allah Subhanahu wa taala buat kita sekalian insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Yumditkum bi amwal. Allah karuniakan anak-anak, Allah karuniakan harta kepada kalian, Allah karuniakan anak-anak kepada kalian yang saleh-salehah. Wa ja'alakum jannat. Allah berikan kepada kalian jannatin, kebun-kebun, semuanya pada tumbuh buah-buahannya, tumbuh bunga-bungaannya yang indah. Wa yaj'alakum anhara. Allah alirkan sungai-sungai yang indah untuk kalian semuanya. Artinya kedamaian, keindahan bisa dengan mudah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita selagi kita senantiasa memohon ampunan kepadanya. Insya Allah. Terus sering-sering minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Sering-sering minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Habis salat kita bilang astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Dikit-dikit astagfirullah, ya Allah ampuni, ya Allah ampuni, ya Allah ampuni. Bangun tidur istighfar, mau tidur istighfar, dalam berbagai macam keadaan. Emang paling bagus banget tuh 3 hal itu. Katanya ini juga nih ucapan yang obat ini ya, Sayyidil Habib Zain bin Smith. Kata Habib Zain, orang zaman sekarang nih selamatnya dengan 3 hal. Orang zaman sekarang selamatnya dengan 3 hal. Apa tuh Bib? Sedekah fis sirri wal i'lan. Banyakin sedekah, baik sedekah yang rahasia ataupun sedekah yang terang-terangan ya. Banyakin sedekah. Itu sedekah ngangkatin bala, bisa jadi sebab keselamatan kita. Kemudian yang kedua, kathratul istighfar. Banyakin istighfar. Banyakin istighfar. Kasratus sadaqah fis sirri wal i'lan. Kasratus sadaqah fis sirri wal i'lan. Kemudian lagi yang keduanya tadi kathratul istighfar, banyakin istighfar. Dan yang ketiganya kathratus salah ala nabil mukhtar, perbanyak membaca salawat pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketiga hal tersebut kalau kamu perhatikan jalan hidup kamu nih, 3 hal ini insyaallah banyak kemungkinan selamatnya hidup kita di atas muka bumi ini. Mudah-mudahan bisa diamalkan. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Bulan Sya'ban. Nah, ini ya, kita di bulan Rajab kita banyak istighfar. Pokoknya terus aja tuh kerjain tuh yang habis subuh sama habis maghrib. Kemudian lagi yang hari-hari kita juga perbanyak minta ampun sama Allah. Di majelis-majelis belakangan ini juga saya sering membahasnya masalah perbanyak istighfar dan taubat pada Allah Subhanahu wa taala. Minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Lagi kumpul-kumpul banyak orang, banyakin minta ampun sama Allah. Kamu juga habis selesai sholat malam, minta ampun sama Allah buat kamu, buat orang-orang di rumah kamu, buat keluarga kamu, buat sahabat-sahabat, buat semua umat Islam. Doain biar semuanya pada diangkat semua sama Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa-dosanya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Nah, karena nanti masuk bulan Sya'ban, teman-teman sekalian, bulan Sya'ban itu katanya Sayyidil Habib Zain bin Smith, Habib Zain mengibaratkannya sama pengantin ya. Kata Habib Zain, ini kayak ibarat pengantin tuh bulan Rajab, bulan bersih-bersih, bulan mandi, bulan cakep
cakepin diri deh. Bulan bersih-bersihin kotoran-kotoran, daki-daki ini semua nih, keringet-keringet ya. Nah, kalau kita mau jadi pengantin tuh kan ada namanya di spa, di sauna, di tangas, di lulur, di ratus, di apaan aja tuh kan, buat katanya biar keringetnya, daki-dakinya pada keluar, begitu kan ya, buat bersih-bersihin badan, dimandiin, pakai bunga berapa macam rupa, kayak sabun berapa macam inian gitu kan, wangi-wangiin, dibersih-bersihin kan begitu. Nah, kalau masuk bulan Sya'ban, syahrut tahalli. Jadi bulan Rajab syahrut takhalli, bulan bersih-bersih, bulan ngosong-ngosongin dari dosa-dosa, bulan nyapu-nyapu, bulan nyapu-nyapu, ngangkatin sampah-sampah. Itu pada bulan Rajab. Teman-teman saya sekalian, sebulan, mudah-mudahan jadi bulan yang cukup untuk Allah Subhanahu wa taala melihat kesungguh-sungguhan kita dalam mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masuk bulan Sya'ban, syahrut tahalli, bulan berhias. Bulan Rajab bulan berhias, bulan Sya'ban bulan berhias. Ibarat pengantin, kamu udah mulai tuh pilih-pilih bajunya yang mau dipakai, gitu kan? Mulai hias-hias, mau nyari kan gitu ya? Nyari sendalnya, nyari sepatunya, nyari ininya, nyari hiasan-hiasan rumahnya. Kita berhias-hias nih, mulai nih ngecat temboknya rumah kita, mulai ngecat, bagus-bagusin kamar, mulai berhias-hias. Kita di bulan Sya'ban. Nanti bulan suci Ramadan, bulan mulai naik ke pelaminan. Bulan kamu bersanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya yang enggak bersih-bersih di bulan Rajab kayak orang jadi pengantin tapi baru habis jatuh ke lumpur. Jangankan pasanganmu, ama satpam aja kamu udah diusir dari gedungnya. Siapa nih? Lumpur semua di badannya, terus mau naik ke pelaminan, ya nggak bisa, teman-teman sekalian, nggak keterima. Makanya kalau kamu ngerasain, kenapa ya ini bulan Ramadan loh ini, tapi kok saya malah ngerjain dosa, tapi kok saya susah mau ibadahnya, kayak berat banget nih saya ngerjain ibadah di bulan suci Ramadan. Itu teman-teman, karena kamu nggak cukup persiapannya. Rejebnya nggak benar. Makanya guru saya Kiai Haji Maimun Zubair, beliau bilang, liatin orang kalau bagus rejebnya bakalan bagus Ramadannya. Orang kalau bagus Ramadannya bakalan bagus 11 bulan sesudahnya. Makanya kamu kalau kepengen benerin nih sepanjang tahun nih bakalan bener mulai nih dari bulan Rejeb ini nih. Kamu benerin diri di bulan Rejab, ntar bener bulan Ramadannya. Kalau bulan Ramadannya bener, Ramadan ila Ramadan kafarah lima bainahuma. Bulan Ramadan ke bulan Ramadan berikutnya ngapusin dosa di antara tengah-tengahnya. Ngejagain 11 bulan sesudahnya dengan bagusnya Ramadan kita. Teman-teman sekalian, yuk kita belajaran nih, insyaallah mudah-mudahan. Bulan Rajab istighfar, taubat, minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala, bersih-bersih dari segala dosa, ninggalin dosa, minta maaf sama orang-orang yang pernah kita zolimi nih di bulan Rajab. Nanti masuk bulan Sya'ban, bulan kita berhias. Maksudnya gimana Ustazah? Bu, Kak, Dek, Nak, berhias pakai apa? Sebenarnya bukan pakai apa, tapi pakai siapa? Hiasan semesta, bahjatud dunya wazinatuha, keindahan semesta dan hiasan terindah di semesta bernama Sayyiduna Muhammad. Sayyiduna Muhammad. Kamu pengen berhias, menghiasi diri kamu biar cantik, biar patut, biar pantas, biar enak dilihat sama Allah Subhanahu wa taala. Kamu mesti
miripin diri kamu sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamu mesti deketin diri kamu sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan Sya'ban, bulan kamu mendekat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Deketin Nabi. Deketin Nabi. Gimana caranya deketin Nabi? Praktekkan Nabi dalam dirimu. Maksudnya gimana Ustazah? Akhlaknya. Coba pakai dalam akhlakmu. Akhlaknya Nabi memaafkan. Belajar buat mudah maafin orang. Akhlaknya Nabi gak marah walaupun ada orang berbuat kayak gimana sama beliau. Belajar buat gak gampang marah, belajar buat gak gampang tersinggung. Pakai akhlak Nabi dalam diri kamu. Pakai sunnah-sunnah Nabi dalam dirimu. Nabi Muhammad salah satu sunnahnya mudah tersenyum. Ini hal kecil kayaknya, tapi nggak kecil. Kalau kamu ketika melakukannya, niat kamu memiripkan diri kamu sama Nabi Muhammad, sehingga senyum kamu nggak pakai tanggal. Sama suami senyumnya nggak pakai tanggal, nggak pakai abis ngeliat angka di transferan kamu baru bisa senyum, nggak pakai gitu. Karena senyum kamu nggak terkait sama yang itu, senyum kamu terkait sama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mensunnahkan tersenyum kepada kita sekalian. Kata para sahabat, faqad ra'ayna ma ra'ayna ahadan. Saya udah perhatiin semua orang, saya nggak pernah lihat ada orang senyumnya lebih banyak dan lebih indah daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggak ketemu orang senyumnya lebih manis daripada Nabi Muhammad. Nggak ketemu orang senyumnya lebih sering, lebih banyak daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman saya sekalian, kita mungkin nggak bisa nyontoh manisnya senyumnya Nabi. Emang mukanya emang udah manis kan Nabi? Kita ini kan emang udah